Halo rekan-rekan, berita ada di mana-mana. Kita bisa membaca di media sosial, kita bisa mendengarnya di televisi, di radio, dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah, apakah membaca berita itu lebih penting daripada membaca Alkitab? Atau sebaliknya, bukankah membaca Alkitab itu lebih penting daripada membaca atau mendengar berita? Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan mari kita bersama-sama belajar dengan hambanya Evangelis Bejoli. Jadi tema kita hari ini adalah membaca Alkitab lebih penting daripada membaca berita. Saudara-saudara, judul seperti ini bisa memberikan kesan negatif ya. Seolah-olah membaca berita tidak penting bagi kehidupan Kristen. Nah, tentu kenyataannya tidak demikian ya. Saya pribadi hampir setiap hari membaca berita, khususnya berita utama, bukan berita-berita yang kurang penting. Apalagi saat ini membaca berita begitu mudah dengan kehadiran teknologi. Tinggal membuka handphone kita, tidak perlu lagi berlangganan koran, kertas gitu ya. Hanya perlu klik dan kita bisa memilih kategori-kategori beritanya. Mulai dari berita utama, berita yang paling banyak dikomentari, berita yang paling populer, politik, olahraga, atau apapun. Sesudah televisi juga demikian ya. Kita bisa tinggal menyalakan dan memilih channel yang kita kehendaki dan mendengarkannya. Jadi saya ingin menegaskan di awal bahwa membaca berita atau mendengarkan berita itu memberikan banyak manfaat buat kehidupan kita, bahkan sebagai orang Kristen. Terutama dua hal, yaitu memberikan informasi dan inspirasi. Nah, izinkan saya menjelaskannya. Sesudah membaca berita tentu saja memberikan informasi terkini yang seringkali membuat kita berpikir, ya. Membaca berita misalnya saat ini tentang kemungkinan penularan COVID-19 melalui udara membuat kita berpikir dua kali atau beberapa kali lipat lebih serius untuk misalnya terbang menggunakan pesawat di masa seperti ini. Mendengarkan berita misalnya dari TV One versus Metro TV pada masa Pilpres yang lalu itu membuat kita lebih kritis karena masing-masing memiliki kepentingan. Di Amerika Serikat, CNN versus Fox News. Itu juga memiliki kepentingan dan perspektif masing-masing. Sehingga kita sebenarnya dilatih untuk berpikir kritis, memilah informasi. Jadi jelas bahwa membaca berita itu bermanfaat ya, bisa memberikan kita informasi yang mendorong kita berpikir. Bukan hanya itu, berita juga bisa memberikan kita inspirasi bagi kita untuk bertindak. Bukan hanya berpikir, informasi untuk berpikir, tetapi juga inspirasi bagi kita untuk bertindak. Misalnya, ketika saya membaca berita tentang pengorbanan dokter atau perawat yang melayani pasien COVID-19, itu membuat kita terinspirasi untuk lebih rela berkorban dan juga menolong orang-orang yang berada di dalam kapasitas kita untuk kita lakukan pertolongan itu. Setelah membaca berita tentang bisnis yang potensial di era pandemi ini, di tengah begitu banyak bisnis yang bangkrut dan hancur, tetapi ada bisnis-bisnis yang justru bermunculan, yang baru, khususnya yang memanfaatkan teknologi, susah membuat kita berani mungkin mencoba bisnis yang baru. Jadi jelas, sekali lagi membaca berita itu bermanfaat, mampu memberikan kita informasi yang membuat kita berpikir, dan inspirasi untuk membuat kita bertindak. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya orang Kristen harus menjadi orang-orang yang mengikuti perkembangan, ya, termasuk perkembangan berita, saudara-saudara. Nah, saudaraku, tetapi kalau kita perhatikan manfaat dari berita, saudara-saudara, itu sebenarnya bukan hanya sekedar informasi dan inspirasi seperti yang tadi saya beritakan di sebelumnya, saudara. Bahkan sebenarnya lebih dari itu. Membaca berita atau mendengarkan berita itu amat diperlukan, saudara, bagi orang yang rindu untuk menyampaikan kebenaran Alkitab. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang yang rindu untuk membagikan firman Tuhan kepada sesama kita, kita justru harus membaca berita. Saudaraku, mengapa demikian? Saya berikan contoh sederhana. Kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan yang relevan dan kontekstual saat ini, saudara, jika kita hanya memahami Alkitab dan dengan sengaja misalnya mengabaikan perkembangan dari berita-berita terkait pandemi COVID-19
dan dampaknya terhadap umat manusia secara ekonomi, secara emosi, secara intelektual, fisik, dan rohani. Pandemi yang kita jalani, era ini, saudara, masa yang sangat khusus ini, adalah masa yang memberikan dampak yang besar sekali kepada umat manusia, dan firman Tuhan yang kita gumulkan dan akan kita bagikan kepada sesama, itu akan menjadi lebih relevan jika kita juga mengerti perkembangan tentang pandemi COVID-19 ini. Itulah sebabnya seorang teolog terkemuka bernama John Stott pernah berkata bahwa seorang pemberita firman Tuhan harus memegang Alkitab di satu tangan dan koran di tangan yang lain. Jadi jelaslah bahwa saya bukan orang yang anti membaca berita, tetapi saya justru percaya bahwa kita harus membaca berita. Tetapi bagaimana dengan judul kita hari ini? Dikatakan dalam judul ini, membaca Alkitab lebih penting daripada membaca berita. Nah, saudaraku, perhatikan kata lebih. Lebih penting ini bukan masalah pilihan, tetapi masalah perbandingan. Jadi kita tidak harus memilih salah satu antara Alkitab dan berita. Bukan. Tetapi kita sedang membandingkannya. Nah, ketika kita membandingkan membaca Alkitab dan membaca berita, maka saya percaya bahwa membaca Alkitab lebih penting daripada membaca berita. Dan itu sama sekali lagi bukan berarti membaca berita itu tidak penting. Hanya membaca berita kalah penting dibandingkan membaca Alkitab. So, ini mirip seperti perkataan Alkitab ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Itu tentu tidak berarti bahwa menerima itu tidak bahagia. Tanyakan kepada semua orang yang menerima kebaikan. Saya kira mereka akan berbahagia. Tetapi memberi lebih berbahagia daripada menerima. Minimal dari perspektif Tuhan, ketika kita memberi, kita lebih berbahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah jika kita sudah memahami hal ini, pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa membaca Alkitab lebih penting daripada membaca berita? Nah, saya percaya ada banyak alasannya, tetapi izinkan saya hanya membahas dua hal saja. Seperti halnya tadi saya katakan, dan saya hanya membatasi berita mampu memberikan informasi dan inspirasi, maka sekarang saya ingin membandingkannya dengan membaca Alkitab. Nah, yang pertama-tama membaca Alkitab itu memberikan nutrisi, ya, nutrisi rohani yang tidak dapat kita peroleh dari membaca berita. Nah, saudara, saya mengajak kita kembali kepada Alkitab itu sendiri ya. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat, saudara-saudara, khusus sampai ayat yang keempat saja, di sana ada kisah tentang pencobaan yang Tuhan Yesus alami. Setelah Yesus sendiri dibaptis, saudara-saudara, di malam Matius pasal yang ketiga, dan sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus mengalami juga pencobaan. Dikatakan di sana, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis itu tahu persis apa yang menjadi titik kelemahan kita pada momen-momen tertentu. Pada waktu Yesus berpuasa, saudara-saudara, setelah itu lapar, maka iblis menawarkan godaan, yaitu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Apa yang Yesus pada saat itu paling butuhkan ketika dia lapar adalah makanan jasmani. Tetapi yang menarik adalah Yesus menjawab, "Ada tertulis." Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sesuai pernyataan Tuhan Yesus ini tentu tidak sedang menyangkali kepentingan dari roti. Di zaman itu bagi bangsa Israel, roti itu seperti
orang Indonesia melihat nasi, kira-kira begitu. Ini makanan utama kita. Jadi sangat penting untuk kebutuhan fisik dan biologis kita sebagai manusia. Tetapi Yesus ingin mengatakan, saudara-saudara, bahwa kita tidak hanya hidup secara biologis dan fisik dan membutuhkan nutrisi atau makanan untuk hal itu. Roti atau bagi kita orang Indonesia seperti nasi misalnya. Tetapi kita membutuhkan sebuah makanan yang baru, yaitu nutrisi rohani. Saudara, nutrisi rohani itu adalah firman Allah. Nutrisi rohani itu adalah Alkitab. Dan sebagaimana nutrisi, saudara, makanan yang kita makan setiap hari itu penting bagi kesehatan, pertumbuhan, dan kemampuan tubuh kita untuk melawan penyakit. Maka demikian pula nutrisi rohani, yaitu firman Allah, Alkitab yang kita baca dan kita renungkan, itu juga penting bagi kesehatan, pertumbuhan, dan kemampuan kita untuk menolak pencobaan atau melawan pencobaan. Dan persis seperti itulah yang Yesus lakukan. Ketika dia dicobai oleh iblis, dia melawannya dengan firman Allah. Yesus sendiri adalah firman Allah yang kekal. Tetapi dia mengutip perjanjian lama. Dan dia menghargai kebenaran firman. Dan ini memberikan teladan bagi kita untuk tidak bersandar kepada kekuatan kita pribadi ketika kita melawan godaan. Tetapi kita mengingat firman Allah yang telah kita renungkan dan kita resapi untuk kita menolak godaan-godaan dari dunia dan dari iblis. So, dikasih Tuhan, jadi membaca Alkitab sebenarnya lebih daripada sekedar keharusan. Membaca Alkitab adalah sebuah kebutuhan. Seperti halnya membaca Alkitab ini bisa dibandingkan seperti halnya makan dan minum. Itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita sebagai seorang manusia, makhluk biologis fisik yang membutuhkan nutrisi makanan. Maka demikian pula pertumbuhan rohani membutuhkan nutrisi rohani sebagaimana halnya pertumbuhan fisik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya saat ini memiliki anak-anak ya. Saya punya anak-anak yang sedang bertumbuh. Mereka ada yang remaja, ada yang masih kecil, dan mereka bertumbuh secara fisik. Setiap hari makan, minum, dan saya berusaha memastikan agar mereka memiliki nutrisi, makanan yang bernutrisi dengan baik untuk penunjang pertumbuhan fisik mereka. Tetapi puji Tuhan ada satu anak saya yang akhir-akhir ini saya juga melihat ada pertumbuhan karakter. Pertumbuhan secara rohani, saudara. Ya, karena saya perhatikan biasanya dulu tidak suka mengucapkan kata terima kasih, sekarang dia lebih thankful, lebih berterima kasih kalau ditolong oleh papanya, mamanya. Dia lebih sabar terhadap saudaranya. Dia lebih menghormati neneknya. Dia lebih rajin membantu urusan rumah tangga kami tanpa mengeluh. Dan saya perhatikan apa yang terjadi, saya sangat bersyukur. Dan saya percaya itu karena dia membaca firman Tuhan. Ya, karena saya memang meminta kepada anak saya untuk membaca dan mendengarkan. Ya, jadi bukan hanya membaca, tapi mendengarkan Alkitab suara yang ada latar belakang suaranya itu menarik buat anak-anak. Dan saya minta dia membaca satu pasal setiap hari dan merenungkannya. Dan saya melihat ada dampaknya, ada perubahan. Saudara. Jadi nutrisi ini membuat dia lebih sehat dan bertumbuh secara rohani. Saudara, yang menarik adalah ini. Adalah fakta bahwa seringkali kalau kita makan makanan ya nasi, buah-buahan, sayuran, daging ya, saudara, kita itu tidak sadar, khususnya untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, tidak sadar bahwa sebenarnya secara fisik mereka naik, saudara, tinggi badannya itu naik terus, ya. Tetapi orang lain mampu melihat bahwa dia bertumbuh, naik, gitu ya. Kita sendiri seringkali tidak sadar, bukan? Anak-anak remaja tidak sadar bahwa mereka itu sedang naik. Tinggi badannya naik. Tetapi orang lain mampu melihatnya dan kalau kita ukur memang ada perubahan. Nah, saudara, sama seperti itu. Kalau kita terus membaca Alkitab, merenungkannya dan melakukannya, saudara, menjadi pelaku firman dan bukan hanya yang membacanya, maka kita secara tidak sadar, kita mungkin tidak tahu, tapi kita mengalami pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani ini saya perhatikan seringkali orang yang lebih pertama-tama mendeteksi itu kadang-kadang bukan diri kita sendiri, tetapi orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi membaca Alkitab ya, itu adalah nutrisi rohani. Lebih daripada sekedar informasi yang bisa disediakan oleh berita
Alkitab itu adalah nutrisi rohani kita. Nah, bukan hanya itu, saudara. Alkitab juga adalah sumber yang menjadikan kita mengalami transformasi, ya, transformasi perubahan. Perubahan dari karakter yang buruk menjadi karakter yang baik, dari kehidupan dalam dosa menjadi kehidupan di dalam kekudusan. Dan sekali lagi, ini diperoleh karena kita melakukan disiplin membaca Alkitab. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17, Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia diangkat ke surga, dan ketika dia berdoa, saudara-saudara, Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi cara bagi kita murid-murid Kristus untuk mengalami kekudusan, mengalami perubahan, transformasi hidup dalam kekudusan adalah melalui firman Tuhan. Demikian pula kalau kita membaca tentu saja firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saudara, yang sering kali kita kutip untuk berbicara tentang signifikansi daripada firman Tuhan, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Salah satu elemen yang jelas tercermin dalam ayat itu adalah transformasi, perubahan. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, membaca Alkitab bukan hanya memberikan nutrisi rohani untuk kita bertumbuh, saudara, sehat dan mampu melawan pencobaan, tetapi ini juga memberikan transformasi kehidupan, ya. Dan Alkitab di bagian lain mengatakan bahwa manusia batiniah kita semakin hari semakin diperbaharui, walaupun manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Ya, secara tubuh dan fisik, walaupun kita makan makanan yang sehat, tetapi ketika usia kita bertambah, kita semakin merosot, saudara. Ya, secara fisik. Tetapi secara batin, kita bisa mengalami pembaharuan dan makin bertumbuh. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mendorong saudara agar kita belajar, kalau saya menyarankan, ambil komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Entahkah itu satu perikop, satu pasal, dan yang lebih penting daripada membaca Alkitab adalah merenungkannya dan melakukannya. Karena kalau kita membaca Alkitab sebagai informasi, maka dampaknya tidak akan lebih baik daripada membaca berita. Tetapi ketika kita membaca Alkitab dengan tujuan dan kerinduan Tuhan, aku ingin diubah, berbicaralah kepadaku melalui firman-Mu, maka kita akan merenungkannya dan melakukannya. Dan hanya dengan merenungkan dan melakukan, maka akan terjadi transformasi itu. Saudaraku, mari kita belajar memulai hari. Memulai hari, bukan dengan membuka WA, melihat berita dan message di grup WA, atau membaca berita di handphone kita. Tetapi mari kita memulai hari justru dengan membaca Alkitab. Sebagaimana seringkali diajarkan bahwa sarapan pagi itu begitu penting bagi aktivitas sepanjang hari itu, ya. Sarapan pagi, makan pagi itu secara fisik adalah makan yang penting sekali, saudara. Ya, dan banyak orang mengakui bahwa itu lebih penting daripada makan malam, apalagi kalau makan malamnya terlalu terlambat waktunya, gitu ya. Makan pagi itu begitu penting. Maka demikian pula adalah sangat baik kalau kita memulai pagi hari, memulai hari bersama dengan membaca Alkitab, menjadi kekuatan, nutrisi, dan transformasi kehidupan kita. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mari kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Bejo yang sudah dengan gamblang menguraikan kepada kita semua berkaitan dengan mengapa Alkitab lebih penting dibaca daripada berita. Dan tadi Pak Bejo sudah menguraikan bukan berarti membaca berita itu tidak boleh. Jadi silakan disimak kembali teman-teman, rekan-rekan sekalian. Dan memang dalam tanda kutip nih Pak, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan begitu ya, dari mungkin di antara kita begini. Memang membaca Alkitab dalam tanda kutip diakui kadang membosankan, dan lebih menarik itu membaca berita begitu Pak. Mungkin ibaratnya tuh kalau roti itu, kalau berita itu diibaratkan rotinya lebih segar karena bisa berganti-ganti setiap hari, dan memang mungkin saja secara naluriah
manusia itu pengen sesuatu yang baru begitu Pak, karena mungkin saja membaca Alkitab itu kan sudah pernah, atau ada yang juga berkata, udah hafal bagian itu misalnya. Nah, itu gimana Pak? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya, karena memang Ini pertanyaan yang menarik ya, karena memang sorry, ini suaranya bergema, mungkin bisa dimatikan. Nah, pertanyaan menarik karena sejujurnya saya pun di dalam perjalanan rohani saya, saudara-saudara, juga bergumul ya. Terkadang harus diakui membaca berita lebih menarik, saudara-saudara. Nah, komentar saya adalah begini. Ketika kita merasakan bahwa membaca Alkitab itu terkadang membosankan, sebenarnya bagi saya itu adalah tanda bahwa kita tidak atau kurang memiliki komitmen rohani untuk bertumbuh serupa Kristus. Kalau kita adalah orang Kristen yang memiliki goal, saya ingin mengalami perubahan dalam karakter saya, pola pikir saya, pola perilaku saya, dan saya ingin semakin serupa dengan Kristus, itu adalah kerinduan hati saya, komitmen saya, karena Tuhan sudah berkorban bagi saya, Tuhan sudah menyelamatkan saya dari hukuman dosa, dan saya mencintai Tuhan dan ingin serupa dengan Dia, dan ingin hidup sesuai dengan status saya sebagai anak-anak Allah. Maka kalau kita sudah memiliki goal yang demikian, maka saya percaya membaca Alkitab akan menjadi sebuah rutinitas yang kita nikmati, ya. Karena kita memang sudah memiliki goal, saudara-saudara. Nah, ini seperti kalau orang misalnya latihan, workout ya secara fisik, nge-gym misalnya gitu ya. Sit up, push up, dan melakukan aktivitas olahraga. Kenapa banyak orang tidak konsisten? Karena memang tidak memiliki goal secara kuat yang dia komitmen untuk mencapai goal itu. Tetapi kalau kita punya komitmen dan kerinduan itu untuk bertumbuh serupa Kristus, maka membaca Alkitab seberapapun itu merupakan rutinitas yang terkadang kita harus bergumul, saudara-saudara. Apalagi kalau baca kitab imamat gitu ya, lebih sulit gitu ya menafsirkannya dan apa relevansinya buat hidup kita misalnya. Kita akan terus berupaya untuk melakukannya dan kita akan mengalami pertumbuhan. Nah, itu bicara tentang paradigma terlebih dahulu ya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, memang kita harus akui, saudara, bahwa membaca berita itu menyenangkan karena ganti-ganti beritanya ya. Terus ada progresivitas, misalnya pandemi COVID-19 ini beritanya terus berubah ya. Nah, tadi ada dikatakan, sedangkan membaca Alkitab sepertinya sudah pernah kok saya baca. Dan saya sudah tahu isinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berpikir demikian, maka kita perlu sekali lagi mengoreksi cara pandang kita. Saudaraku, saya percaya penuh, jika saudara adalah orang yang pernah membaca Alkitab dan merenungkannya, bukan hanya membaca tapi merenungkannya, jujur saya melihat merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan seperti yang dikatakan pemazmur, ini yang seringkali diabaikan oleh orang Kristen. Saat ini ada banyak gerakan baca Alkitab, saya tahu itu, bagus sekali. Karena itu menolong kita berkomitmen bersama-sama dalam satu gereja, satu grup jemaat untuk membaca. Tapi sebenarnya penekanan yang utama itu bukan membaca, saudara-saudara, tetapi merenungkannya siang dan malam. Dan lebih dari itu, melakukannya. Nah, saya melihat kalau orang sudah pernah membaca Alkitab dulu dan merenungkannya dan melakukannya, maka ketika kita membaca ulang dan merenungkannya ulang dan melakukannya ulang, firman itu akan menjadi baru dan segar. Kita bisa menemukan beberapa pencerahan, beberapa bagian yang dulu sudah kita pernah baca, dan kita baca ulang, tetapi ternyata itu berbicara kepada kita lebih kuat saat ini dalam kondisi kita, pergumulan kita saat ini. Kadang-kadang kita menemukan kebenaran yang dulu tidak terpikirkan. Firman Tuhan itu begitu kaya, sehingga saya percaya penuh, tidak ada sama sekali, saudara-saudara, tidak ada sama sekali satu orang pun yang bisa berkata bahwa dia telah menguasai Alkitab dan telah tahu semuanya dan dia tidak memerlukannya lagi. Tidak demikian, saudara-saudara. Ya, apalagi kalau kita membaca Alkitab dengan perspektif bahwa Alkitab itu untuk menguduskan kita. Berarti kita perlu terus-menerus. Seperti kalau orang kotor, itu perlu mandi setiap hari. Ya, walaupun mandinya pakai air yang sama, teknik mandinya sama, tapi kita perlu terus melakukannya. Demikian pula kita membaca Alkitab. Hidup kita bergumul dengan dosa, dan ketika kita membaca Alkitab, itu mengubah, mentransformasi, menguduskan kita. Ya, saya kira demikian Pak, tanggapan saya secara cepat. Terima kasih.
Wow, terima kasih Pak Bejo Ya, memberikan kita pencerahan lagi nih sesuatu yang baru yang mungkin ini yang seringkali dilupakan orang dan tidak disadari Pak karena pada kita tadi Pak Bejo sampaikan bahwa seringkali bahkan banyak orang membaca Alkitab sebagai informasi dan ketika ditanya saya sudah pernah dan akhirnya ya ini diingatkan lagi bahwa betul Pak. Jadi ketika meskipun apalagi mungkin Pak Bejo sebagai pengkhotbah, pembicara biasanya temanya di tempat-tempat lain mungkin ayatnya sama tetapi temanya bisa berbeda atau hal-hal yang inti disampaikan pasti berbeda dan saya juga mengalami hal itu ketika mendengar pendeta khotbah ayatnya sama tetapi sesuatu yang segar betul. itu terus dinyatakan. Dan terima kasih Pak. Nah, berkaitan dengan ini Pak, saya mau bertanya Pak, ini ada pertanyaan begini, kan tadi Bapak sampaikan bahwa membaca Alkitab, tapi juga lebih penting adalah merenungkan dan Betul sekali, Pak. melakukan. Nah, mungkin bagian yang pertama tuh orang nggak masalah Pak, membaca Alkitab. Tapi yang kedua ini, dan yang ketiga apalagi, membaca, nah ini, merenungkan dan Ya, melakukan. Nah, ketika bagian, sampai titik ini Pak, poin ini, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Untuk merenungkan saja, ada banyak orang, mungkin juga saya termasuk, mengalami kesulitan untuk memahami. Belum sampai melakukan, apalagi nanti diminta untuk melakukan. Nah, ada tanggapan nggak Pak? Merenungkan firman Tuhan itu kadang-kadang dalam tanda kutip kita sulit mengerti apa sih maksud Tuhan, berbicara apa yang Tuhan inginkan dan sebagainya. baik. Ya, terima kasih, Pak. Pak Febi dan saudara-saudara Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita membaca Alkitab, maka bagian Alkitab yang penting itu jelas bagi kita. Jadi sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, memang ada teks-teks atau bagian-bagian yang sulit kita pahami. Tapi secara umum, Alkitab itu jelas. Dan bagi bagian-bagian yang kurang jelas, sebenarnya Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan pengajar-pengajar. Sehingga kita harus memanfaatkan misalnya tafsir, ya, tafsiran Alkitab yang juga sudah tersedia bahkan di handphone, di aplikasi, di Play Store, iStore, Anda bisa mendapatkannya beberapa free, beberapa harus membayar dan itu layak, saudara. Jadi bagian Alkitab itu saya percaya Alkitab itu memiliki karakteristik salah satunya adalah kejelasan, clarity. Karena Tuhan itu memberikan Alkitab bagi kita bukan untuk mempersulit, tapi untuk memperjelas. Jadi kalau sudah membaca Alkitab, sudah tidak memerlukan pendidikan yang tinggi untuk memahami Alkitab, ya, atau kecerdasan yang tinggi. Secara umum, hal-hal yang esensial, yang penting dalam Alkitab itu jelas. Dan kalau ada beberapa bagian yang kurang jelas, Tuhan telah memberikan pengajar-pengajar bagi gerejanya, dan pengajar-pengajar itu bisa pengkhotbah, pengajar-pengajar itu bisa ahli tafsir, yang Anda bisa akses khotbah-khotbahnya di YouTube, atau ahli tafsir yang Anda bisa baca buku-bukunya, termasuk secara free saat ini. Jadi kita bisa terbantu dengan memanfaatkan misalnya sumber-sumber daya yang Tuhan sediakan melalui para pengajar. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, maka saya percaya ketika kita membaca satu bagian dalam konteksnya, konteks ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, dan keseluruhan pasal dan juga seluruh kitabnya, saran saya adalah jangan menyerah. Kalau ada yang sulit, Anda tidak pahami, terus baca. Nanti Anda akan melihat bahwa Alkitab menafsir Alkitab. Bagian Alkitab yang kurang jelas akan lebih jelas ketika kita membaca bagian yang lain. Dan kalau kita masih kesulitan, kita baca sumber-sumber khotbah dan juga tafsiran. Itu akan menolong kita merenungkannya, merenungkan firman Tuhan. Nah, menurut saya justru problem utama dalam hal merenungkan itu adalah, saya kira masalah kesibukan dan jiwa kita yang kurang tenang. Kita ini hidup di zaman di mana begitu padatnya informasi dan kita seringkali lebih menikmati informasi daripada Alkitab sumber transformasi. Saya pribadi punya keputusan, ya, sudah lama sekali saya praktekkan. Kalau saya berada di mobil, saya tidak mendengarkan banyak berita, tapi lebih banyak menikmati puji-pujian kepada Tuhan, atau mendengarkan Alkitab, dan merenungkannya. Saya tidak mau terlalu banyak diisi dengan informasi, tapi saya ingin punya kerangka firman Tuhan, hikmat Tuhan, untuk menafsirkan informasi.
Karena kalau informasi menjadi lebih dominan daripada kerangka tafsir kita terhadap informasi, bagaimana transformasi hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang sekedar dipenuhi dengan banyak pengetahuan, tapi hidup kita tidak mengalami perubahan. Kira-kira itu Pak tanggapan cepat saya. Wow, terima kasih Pak Bejo menjelaskan banyak hal secara singkat dan jelas kepada kita sekalian. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Pak, karena waktu kita sudah habis. Dan tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali rekan-rekan, besok kita akan kembali di program dan di jam yang sama, di jam 7 malam, dan esok hambanya Pak Samuel Sugiarto akan menyampaikan tema bagi kita ada apakah kesalahan umum membaca Alkitab. Nah, ini apa? Besok akan dipertajam lagi oleh hambanya Pak Samuel berkaitan dengan tema Alkitab. Nah, jadi pertanyaan terakhir sebelum kita akan menutup dalam doa, tadi Bapak sampaikan bahwa waktu pergumulan kita tuh sekarang adalah waktu. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak? Yang ideal atau misalnya yang sederhana untuk meluangkan waktu membaca Alkitab itu mungkin ada berapa menit, mungkin 10 atau 15 atau mungkin ada tips-tips bagian-bagian yang perlu dilakukan ketika membaca Alkitab. Baik Pak. Jadi saya percaya bahwa karena kita lebih banyak digerakkan oleh apa yang kita renungkan dan kita komitmen untuk lakukan daripada apa yang kita baca, maka sebenarnya menurut saya kita tidak perlu harus membaca dalam jumlah yang banyak. Kecuali saudara ada seorang pengajar dan sebagainya. Saya menyarankan misalnya rata-rata untuk secara umum orang Kristen membaca satu pasal satu hari itu cukup bagi saya. Satu pasal satu hari yang direnungkan dan dilakukan jauh lebih baik daripada membaca 3 pasal satu hari dan tidak direnungkan dan tidak dilakukan. Apa gunanya? Nah, kalau kita membaca satu pasal satu hari, kita tahu waktunya tidak akan lebih daripada 15 menit. Dan total dengan waktu merenungkannya, mendoakannya, mungkin maksimal 30 menit. Syukur kasih Tuhan itu bagi orang Kristen secara umum. Ya, tentu saja berbeda kasusnya dengan seorang pengkhotbah yang harus mempersiapkan khotbah, itu adalah kasus yang berbeda. Tetapi secara umum, asalkan kita memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan, persiapan hati yang terbuka, minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita mengerti firman dan menjadi pelaku firman, maka bagi saya pribadi, waktu 30 menit itu cukup bagi kebanyakan orang Kristen. Ya. Dan yang berikutnya masalah waktu, sesuai harus diakui dengan jujur, Alkitab memberikan banyak contoh di pagi hari. Ya. Ada banyak contoh yang demikian, yang baik memulai hari. Tetapi saya pribadi melihat, saudara, bahwa ada orang-orang Kristen yang mungkin berbeda ya. Ada orang-orang Kristen yang hidup di malam hari. Artinya ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak seperti kebanyakan orang. Katanya kalau malam hari sudah lelah, katanya kalau malam hari sudah teler sehingga tidak bisa konsentrasi. Ada orang-orang tertentu yang tidak. Mereka begitu fresh dan ketika anak-anak sudah tidur, mungkin keluarga sudah tidur, mereka sendirian di malam hari, mereka bisa bergumul dengan firman lebih lama. Ada orang-orang seperti itu. Dan kadang-kadang saya sendiri punya kecenderungan seperti itu. Jadi bagi saya pribadi, saya mengakui bahwa pagi hari adalah momen yang baik gitu ya. Sangat baik bahkan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa juga melakukannya di malam hari setelah semua aktivitas selesai. Bahkan ada orang-orang yang melakukannya 2 kali, yaitu di malam hari dan pagi hari. Dan saya pikir itu adalah keputusan kita sesuai dengan pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Kira-kira demikian Pak tanggapan cepat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bejo menguraikan di malam hari ini dengan sangat gamblang. Ya, memang waktu terbatas, tetapi silakan rekan-rekan untuk melihat rangkuman dari apa yang disampaikan Pak Bejo malam hari ini. Kalau ada yang terlambat, silakan juga melihat di rekaman-rekaman yang lain di Bara Digital Ministry, baik di Facebook, di YouTube maupun di Instagram. Dan malam hari ini Pak, saya mohon Pak Bejo untuk memimpin dan mendoakan kita semua, bahkan di antara kita yang mengambil keputusan untuk berkomitmen, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saya persilakan Pak. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Tuhan, kami rindu untuk terus bertumbuh. Kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami dari hukuman dosa, dan kami beroleh keintiman dengan Engkau. Kami sekarang adalah anak-anak-Mu. Tuhan tolong kami untuk terus bertumbuh sebagai anak-anak-Mu yang makin serupa dengan Engkau.
Dan biarlah firman-Mu menjadi nutrisi harian kami. Firman-Mu, Alkitab, menjadi bacaan dalam bagian kehidupan kami yang penting. Tuhan tolong ubah, transformasi kehidupan kami, agar kami boleh semakin memancarkan Kristus di dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Lebih daripada membaca ya Tuhan, ajar kami merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Ini kerinduan kami, berkati semua orang yang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, supaya mulai hari ini kami belajar memprioritaskan firman Tuhan. Lebih daripada semua informasi berita di dunia ini. Lebih daripada semua inspirasi, kata-kata bijak dunia, kami memerlukan kebenaran firman Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Bejo untuk pelayanannya dan terima kasih Pak. Rekan-rekan juga saya mengucapkan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di esok malam. Tuhan menolong dan memberkati kita. Hati-hati, stay safe, stay healthy, dan Tuhan juga terus memimpin kita. Amin.